Halo ASN berakhlak dan masyarakat Indonesia. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana sebenarnya ASN itu dikelola? Apakah hanya sekedar masuk kerja, absen, lalu pulang? Tentu tidak. Pengelolaan ASN dikelola secara profesional, dalam hal ini disebut manajemen ASN, yang artinya adalah pengelolaan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, beretika, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Lalu, bagaimana sistem pengelolaannya? Rekan saya Gusti akan menjelaskannya. Kegiatan pengelolaan SDM harus selalu berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi. Organisasi membutuhkan pegawai yang jujur, kompeten, dan berdedikasi. Pengelolaan SDM atau ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sistem merit yang berdasarkan pada objektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan bagi organisasi untuk mengelola SDM atau ASN. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada 3 pilar utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Sistemnya sudah adil, lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai ASN, kita memiliki 3 fungsi utama yang melekat. Pertama, pelaksanaan kebijakan publik. Kita mengeksekusi apa yang menjadi aturan pemerintah. Kedua, pelayanan publik, memberikan pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat. Dan ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Selain fungsi, kita punya kewajiban, mulai dari setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga rahasia jabatan, hingga bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Ingat, hak kita sebagai ASN sejalan dengan kewajiban yang harus kita lakukan. Kompetensi saja tidak cukup, maka dari itu manajemen ASN sangat menekankan kode etik dan kode perilaku. Tujuannya adalah menjaga martabat dan kehormatan kita sebagai aparatur sipil negara. Kita wajib melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan yang paling krusial adalah hindari konflik kepentingan. Jangan gunakan jabatan atau data negara untuk keuntungan pribadi, karena kode etik adalah benteng moral kita dalam bekerja. Dengan menerapkan manajemen ASN, kita tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi memberikan dampak nyata bagi kemajuan organisasi dan kepuasan masyarakat. Lalu, bagaimana wujud nyata manajemen ASN ini dalam keseharian kita? Penerapannya dimulai dari kedisiplinan, datang tepat waktu, dan melakukan presensi secara jujur. Selanjutnya, pengembangan kompetensi. Penerapan manajemen ASN menuntut kita untuk terus belajar, baik melalui diklat maupun belajar mandiri, agar kita adaptif terhadap segala perubahan yang akan terjadi. Jadi, manajemen ASN bukan hanya sekedar aturan tertulis. Ia adalah panduan agar kita menjadi birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Mulai dari sistem merit yang adil, hingga etika dan kinerja yang unggul. Mari wujudkan ASN yang bangga melayani bangsa. Salam ASN profesional, sampai jumpa.